Sebelum melakukan proses coaching, Pak, ada sedikit yang akan saya bicarakan dulu. Boleh Pak Mahfud? Oke, Bu Asri, boleh silakan. Oke, baik Pak Mahfud. Jadi nanti dalam proses coaching antara coach dan juga coach akan saya amati dan saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apakah Pak Mahfud sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coach. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang nanti Pak Mahfud sampaikan. Dan jangan lupa ya Pak Mahfud, harus disesuaikan juga dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Mungkin sebelum dilakukan proses observasi, ada sedikit yang akan saya tanyakan ke Pak Mahfud. Boleh nggih Pak Mahfud ya? Boleh, silakan. Untuk yang nomor 1 Pak Mahfud yang akan saya tanyakan, kira-kira kompetensi apa yang akan Pak Mahfud kembangkan dalam proses coaching hari ini nanti Pak? Ya, Bu Asri, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu tentang kompetensi di coaching itu sendiri, Bu. Yang pertama, kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching, Bu ya. Oke, baik Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud ingin mengembangkan 3 kompetensi inti ya Pak ya. Terdiri dari kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Di antara ketiganya, kira-kira mana yang lebih spesifik yang akan Pak Mahfud kembangkan? Ya Bu, yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mendengarkan aktif ya Bu. Kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada kunci. Ya mungkin itu Bu ya. Oke, jadi dari ketiga kompetensi yang akan Pak Mahfud kembangkan tadi, Pak Mahfud lebih spesifik yaitu mengambil kehadiran penuh dan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya Pak Mahfud. Nah, kira-kira indikator ketercapaiannya itu apa Pak Mahfud? Ya, mungkin untuk indikator ketercapaiannya yang ingin saya dapatkan dari coaching yang akan saya lakukan yaitu saya ingin kunci itu mendapatkan solusi atas permasalahannya Bu. Dengan kunci tersebut dapat tahu cara menyelesaikan permasalahannya. Dengan mengetahui cara-cara atau langkah itu nanti kunci akan dapat menyelesaikan permasalahannya dengan baik. Baik Pak Mahfud, jadi indikator ketercapaiannya pada saat coach sudah menemukan sendiri solusi atas permasalahannya ya Pak ya. Terima kasih Pak Mahfud atas jawaban-jawabannya. Silakan Pak Mahfud melakukan proses coaching dan coach dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita akan ngobrol lagi ya Pak ya. Ya, siap Bu Asri. Oke, monggo Pak Mahfud untuk proses coaching bisa dilanjutkan. Oke, terima kasih Bu Asri ya. Ya, terima kasih. Bu Rina, mohon maaf Bu ya, bolehkah saya minta waktu sebentar Bu untuk melakukan cerita Bu. Saya mau bercerita Bu terkait dengan permasalahan yang saya hadapi Bu di kelas. Baiklah Pak Mahfud, monggo kalau mau bercerita. Baik Bu Rina, ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Di sini Bu, saya itu mempunyai permasalahan Bu. Permasalahan saya itu di kelas 3 terutama itu banyak siswa itu yang kurang antusias Bu dalam mengikuti pembelajaran saya. Kemudian juga untuk pengumpulan tugas yang saya berikan itu juga sedikit Bu, tidak sesuai target yang saya inginkan. Jadi kurang dari 50%, bahkan itu ada yang tidak mengumpulkan sebanyak itu Bu. Itu Bu yang jadi permasalahan saya. Jadi menurut Pak Mahfud, apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini Pak? Saya menginginkan itu Bu, siswa saya itu bisa antusias dalam pembelajaran, kemudian juga dapat mengumpulkan tugas dengan baik, jadi tidak
siswa yang tidak mengumpulkan Bu. Artinya untuk kedisiplinan mengumpulkan tugas itu lebih baik Bu. Saya ingin seperti itu Bu ya. Menurut Pak Mahfud, hal apa saja yang membuat murid-murid Bapak itu kurang antusias dalam mengumpulkan tugas pembelajaran bersama Bapak? Ya Bu, mungkin metode Bu ya, metode yang saya gunakan itu kurang menarik Bu ya. Kemudian juga saya juga tidak membuat media pembelajaran yang menarik juga, yang interaktif. Kemudian saya juga mungkin banyak bercerita Bu, banyak ngomong di depan kelas sehingga tidak memberikan kesempatan kepada siswa untuk lebih aktif Bu. Ya, mungkin seperti itu. Begitu ya Pak ya. Kira-kira apa yang dapat membuat murid Bapak antusias dalam pembelajaran nanti Pak? Ya, mungkin saya itu harus membuat ini Bu ya, perencanaan pembelajaran Bu ya, yang baik. Kemudian juga itu Bu, mungkin perlu juga menyiapkan media seperti video, kemudian PowerPoint tapi yang interaktif. Kemudian juga mungkin perlu ice breaking atau games Bu ya, untuk lebih menarik siswa dalam pembelajaran saya. Kemudian juga mungkin untuk tugas Bu ya, mungkin tugas itu tidak terlalu banyak ya, yang saya berikan, sehingga siswa itu bisa mengumpulkan lebih disiplin. Mungkin seperti itu Bu. Wah, saya sependapat sekali dengan Pak Mahfud. Lalu menurut Bapak, apa saja yang bisa membuat murid-murid nantinya asik dan tidak bosan pada pembelajaran yang Bapak sampaikan? Ya mungkin itu Bu ya, sama seperti tadi itu mungkin ya perlu membuat media pembelajaran yang menarik, kemudian membuat ice breaking, kemudian games, kemudian juga menyiapkan metode pembelajaran yang menarik. Mungkin seperti itu Bu ya. Lalu mengenai tugas Bapak yang diberikan kepada murid, apakah nanti itu Bapak tahu penyebabnya hingga kurang antusias Pak untuk mengumpulkan? Ya mungkin tadi Bu ya, terlalu banyak tugas Bu ya, mungkin terlalu banyak tugas yang saya berikan sehingga siswa itu tidak tepat waktu atau masih menunggu atau kalau ditanya biasanya alasannya masih mengerjakan, masih proses seperti itu. Kalau boleh tahu Pak Mahfud selama ini mempergunakan sumber pembelajaran apa saja di kelas Pak? Ya sumber yang saya gunakan itu biasanya buku paket Bu, buku paket yang diberikan oleh sekolah yang di pinjaman perpustakaan. Ya mungkin itu Bu yang kebanyakan saya gunakan di dalam pembelajaran. Apakah sumber belajar Bapak yang pakai selain buku teks Pak? Referensinya dari selain sumber teks Bu ya, Iya. itu mungkin dari internet Bu ya, internet, kemudian YouTube, kemudian mungkin di sosmed, itu mungkin bisa digunakan Bu ya untuk media pembelajaran Bu ya. Nah, itu betul sekali Pak Mahfud. Saya yakin nanti bila Bapak juga menggunakan berbagai macam sumber belajar yang lain, pasti akan membuat anak-anak murid-murid antusias lagi dalam pembelajaran Pak. Iya. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah ini? Ya mungkin rencana saya itu yang pertama itu ya harus mempersiapkan diri dalam membuat modul Bu ya. Rencana pembelajaran itu harus dipersiapkan agar metodenya itu juga menarik sesuai kebutuhan siswa, sesuai karakter siswa. Kemudian juga medianya Bu ya, medianya juga perlu saya persiapkan lebih awal atau lebih baik lagi ya. Artinya media itu tidak asal digunakan di kelas. Kemudian juga mungkin referensi bukunya itu perlu dikembangkan lagi Bu ya, bisa lewat YouTube, kemudian lewat media sosial ya, itu juga mungkin bisa dimanfaatkan juga Bu ya untuk media pembelajaran. Bagus sekali rencana Pak Mahfud, mudah-mudahan berhasil Pak ya. Terus apa komitmen Pak Mahfud terhadap rencana Bapak untuk yang saat ini? Ya, saya mungkin berkomitmen untuk mulai membuat rencana Bu yang lebih baik. Kemudian juga medianya juga sudah saya persiapkan, mulai menyiapkan bahan-bahannya. Kemudian juga untuk sosial media juga saya mulai mengeksplorasi dulu. Nanti pas waktu pembelajaran akan saya gunakan Bu. Saya berkomitmen untuk mencoba menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Bu, khususnya yang tidak hanya buku teks saja gitu Bu. Waduh, bagus sekali Pak Mahfud, saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semuanya nanti bisa berjalan lancar sesuai yang Pak Mahfud harapkan. Amin. Terima kasih Bu Rina atas kesempatannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya undur diri Bu ya. Terima kasih kembali Pak Mahfud. Baik Pak Mahfud, bagaimana
tadi proses coachingnya apakah berjalan lancar sesuai harapan Pak Mahfud? Alhamdulillah Bu Asri, tadi coachingnya berjalan dengan baik Bu, berjalan dengan lancar. Ya, alhamdulillah Pak. Nah, setelah melakukan observasi bersama Coach, sedikit pertanyaan dari saya ya Pak Mahfud ya. Yang akan saya tanyakan kepada Pak Mahfud yaitu pertanyaan pertama, apa saja yang sudah didapatkan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya Bu, tadi selama coaching saya sudah melakukan dengan alur tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk menemukan atas solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, Pak Mahfud. Jadi Pak Mahfud sudah berhasil ya Pak ya melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta. Nah, sesuai dengan yang tadi saya amati juga ada beberapa catatan. Pak Mahfud tadi sudah berhasil menyampaikan alur sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada Coach, kemudian sudah mengidentifikasi permasalahannya yang ada, kemudian juga Pak Mahfud sudah mengarahkan Coach untuk mencari rencana aksi atau tindakan yang sebaiknya dilakukan, dan juga Pak Mahfud sudah berhasil untuk menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada diri Coach agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Baik Pak Mahfud, saya juga tadi sudah mendengar percakapan Pak Mahfud dengan Coach bahwa Pak Mahfud fokus terhadap Coach arahnya di situ. Kemudian Pak Mahfud ada present atau kehadiran penuh. Kemudian Pak Mahfud sudah mendengarkan aktif, dan tentunya Pak Mahfud tadi sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Sesuai dengan kata kunci yang saya sampaikan oleh Coach, luar biasa Pak. Apa yang sudah Pak Mahfud lakukan untuk proses coaching tadi sudah berjalan dengan baik. Mudah-mudahan Pak Mahfud sukses ke depannya dan diberikan kemudahan lagi dalam kegiatan coaching berikutnya. Satu lagi ya Pak Mahfud, boleh? Boleh, Oke. monggo. Untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Pak Mahfud kembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching hari ini tadi Pak? Ya Bu Asri, kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya yaitu saya ingin memahami alur tirta yang memahami dengan lebih baik lagi Bu ya untuk melakukan coaching ke depannya, agar supaya nanti coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik dari apa yang sudah saya lakukan pada coaching pada hari ini. Oke, baik sekali Pak Mahfud, luar biasa. Jadi Pak Mahfud akan mendalaminya lagi ya Pak ya, terkait alur tirtanya supaya lebih baik lagi ke depan. Baik Pak Mahfud, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur tirta. Saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, bisa melanjutkan aktivitas